Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, mari kita lanjutkan membahas turunan benzena. Pembahasan turunan atau derivat benzena kita awali yaitu membahas tentang tata nama senyawa turunan benzena. Senyawa turunan benzena dikelompokkan menjadi dua, yaitu benzena monosubstituen, berarti memiliki satu substituen. Yang kedua, benzena dengan substituen lebih dari satu. Cara memberikan nama benzena monosubstituen ada 3 cara. Yang pertama, menyebutkan fenil diikuti nama substituen. Yang kedua, menyebutkan nama substituen diikuti benzena. Yang ketiga, substituen digabung dengan benzena sebagai nama dasar baru. Untuk benzena dengan substituen lebih dari satu, cara memberikan nama juga ada 3 cara. Yang pertama, menyebutkan nomor substituen, diikuti nama substituen, dan diikuti pula benzena. Yang kedua, menyebutkan awalan menggunakan orto, meta, atau para, diikuti nama substituen, diikuti benzena atau nama turunan benzena. Yang ketiga, menyebutkan nomor substituen, diikuti nama substituen, diikuti nama turunan benzena yang memiliki gugus prioritas tinggi. Tata nama turunan benzena yang kita bahas terlebih dahulu yaitu tata nama turunan benzena untuk benzena monosubstituen. Untuk benzena yang mengandung satu substituen, substituen bisa berupa atom atau gugus atom seperti Br, OH, NO2, dan sebagainya. Pemberian nama ada 3 cara, yaitu yang pertama, gugus fenil dan bensil sebagai awalan dan diikuti nama substituen sebagai induknya. Gugus fenil adalah benzena yang kehilangan hidrogen. Benzena rumusnya C6H6, kalau kehilangan satu hidrogen menjadi C6H5, strukturnya seperti ini, biasanya disingkat dengan PH, singkatan dari fenil. Dan bensil strukturnya seperti ini. Untuk substituen alkil berlaku sebagai induk jika gugus alkil berukuran besar, yaitu memiliki jumlah atom C lebih dari 6. Rumusan tata namanya sebagai berikut. Jadi yang pertama nanti menyebutkan fenilnya dulu, kemudian diikuti nama substituen sebagai nama induknya. Contohnya, ini benzena mengandung Cl. Ini bisa disebutkan ini sebagai fenilnya, Cl-nya ini sebagai induknya. Jadi namanya bisa disebutkan fenil klorida. Jadi ini fenilnya, ini substituen sebagai nama induknya. Kemudian ini benzena ini mengikat gugus alkil. Tapi gugus alkilnya rantainya panjang lebih dari 6. Jadi alkilnya sebagai induk, benzenanya berarti sebagai fenil sebagai cabang. Jadi namanya fenilheptana karena ini C-nya ada 7. Kemudian untuk ini, ya. Nah ini namanya bensil. Ini brom. Jadi
untuk memberi nama ini sebagai awalan. Jadi namanya bensil bromida. Aturan yang kedua yaitu benzena sebagai induk dan substituennya sebagai cabang atau awalan. Rumusan tata namanya sebagai berikut. Menyebutkan nama substituen, kemudian diikuti benzena. Contoh. Jadi untuk ini benzena mengikat Cl, ini bisa diberi nama fenilklorida, ini sebagai awalan, kloridanya sebagai induk. Bisa juga klornya sebagai awalan, sebagai substituen, kemudian induknya benzena. Jadi ini namanya klorobenzena. Kemudian ini mengandung gugus alkil, tapi rantainya kurang dari C-nya jumlahnya kurang dari 6. Jadi ini disebut sebagai substituen, sebagai awalan. C-nya 3, kemudian bensinanya ini terikat pada C nomor 2. Jadi ini propil, karena terikat pada C nomor 2, jadi ini namanya isopropil. Jadi namanya isopropil benzena. Kita lanjutkan aturan yang ketiga. Benzena dan substituennya bersama-sama diberi nama dasar baru. Rumusan tata namanya sebagai berikut. Jadi substituen digabung dengan benzena diberi nama dasar baru. Contohnya ini benzena. Ini benzena, ini substituennya. Nah, kalau digabung jadi satu, nah ini namanya toluena atau toluen. Kemudian ini benzena, ini substituennya. Substituennya hidroksil. Nah, jadi ini kalau digabung jadi satu namanya fenol. Nah, kemudian contoh lain ini. Benzena mengandung NH2 namanya anilin. Benzena mengandung COOH namanya asam benzoat. Benzena mengandung OCH3 namanya anisol. Benzena mengandung gugus CHO namanya benzaldehid. Benzena mengandung gugus atau substituen CO3H namanya asam benzena sulfonat. Nah, benzena mengandung gugus etil namanya stirena. Kita lanjutkan tata nama yang kedua, yaitu tata nama turunan benzena untuk benzena yang memiliki substituen lebih dari satu. Cara pemberian nama ada 3 cara, yaitu yang pertama, menyebutkan nomor substituen diikuti nama substituen dan benzena. Penomoran substituen dapat searah jarum jam atau berlawanan arah jarum jam dengan prinsip atom C yang mengikat substituen diberi nomor serendah mungkin. Bila substituen berbeda, disebutkan urut abjad berdasarkan nama depan substituen. Rumusan tata namanya sebagai berikut. Jadi diawali dengan menyebutkan nomor substituen, diikuti nama substituen dan benzena. Untuk lebih jelasnya, ini contohnya. Ini benzena, ini substituen. Substituen ini sebagai cabang, substituennya BR, ini BR. Ini kita beri nomor. Nah, ini nomor 1, nomor 2, ini nomor 3. Nah, cara memberikan nama menyebutkan nomornya dulu. Ini nomor 1, nomor 3. Karena ini substituennya sama, cabangnya sama, maka digabung. Jadi namanya 1,3 dibromobenzena.
Contoh yang kedua, benzena ini mengandung substituen NO2, Br, dan Cl. Ketika substituen tidak sama, kita beri nomor dahulu. 1, 2, 3, 4. Ini namanya nitro, ini namanya bromo, ini namanya kloro. Karena namanya berbeda, maka nanti diurutkan urut abjad berdasarkan huruf depan nama cabang. Kloro pakai K, bromo. Jadi bromo dulu, baru kloro, kemudian nitro. Jadi namanya menjadi 2 bromo, 4 kloro, 1 nitro benzena. Kita lanjutkan cara yang kedua, yaitu menggunakan awalan orto, meta, para. Untuk benzena dengan 2 substituen dapat juga menggunakan awalan khusus, yaitu awalan orto disingkat O. Ini bila posisi substituen pada nomor 1 dan 2. Untuk meta, bila posisi substituen pada nomor 1 dan 3. Para, bila posisi substituen pada nomor 1 dan 4. Rumusan tata namanya sebagai berikut. Jadi menyebutkan awalan orto, meta, atau para, diikuti nama substituen, kemudian diikuti nama benzena atau nama turunan benzena. Untuk lebih jelasnya ini contohnya. Ini benzena, ini substituennya, kita beri nomor. Nah, nomor 1 dan 2 berarti menggunakan awalan orto. Nah, ini BR-nya 2 berarti dibromo. Jadi orto atau O dibromo benzena. Contoh berikutnya. Ini benzena mengandung substituen CH3 dan Cl. Kita beri nomor. Ini kloro, ini metil. Jadi K dulu. Jadi ini posisinya 1, 3, jadi metaklorometil benzena. Untuk senyawa ini bisa juga diberi nama yang lain. Tidak diikuti benzena, tetapi diikuti nama turunan benzena. Benzena yang mengandung CH3 ini kan toluen. Nah, jadi ini bisa juga diberi nama, ini 1, 3, jadi metaklorotoluen. Contoh yang ketiga. Ini mengandung gugus OH, ini mengandung gugus NO2. Ini hidrokso atau hidroksil, kalau cabang hidrokso ini nitro. Ini kedudukannya atau posisinya 1, 4. Nah, jadi ini adalah menggunakan awalan para. Jadi namanya para hidrokso nitrobenzena. H2. Nah, untuk benzena yang mengandung OH, ini namanya, nama turunan benzenanya adalah fenol. Jadi bisa juga diberi nama para nitrofenol. Kita lanjutkan aturan yang ketiga, yaitu menggunakan substituen prioritas tinggi sebagai senyawa utama. Jika di dalam benzena terdapat substituen yang berbeda, benzena yang mengikat substituen dengan prioritas tinggi sebagai senyawa utama
dan gugus atau substituen yang lainnya sebagai cabang. Ini daftar substituen atau gugus yang urutan prioritasnya dari tinggi ke rendah. Yang paling tinggi yaitu gugus COOH. Kemudian yang lebih rendah SO3H, lebih rendah lagi CHO, dan seterusnya. Ek paling rendah, ek itu halogen, yaitu FCl, Br, dan sebagainya. Apabila benzena mengikat substituen atau gugus COOH, ini berarti prioritas tinggi, maka nanti senyawa utamanya ini asam benzoat. Demikian juga apabila benzena mengikat gugus SO3H, sedangkan misalnya gugus yang lainnya lebih rendah dari ini, maka nanti senyawa utamanya yaitu asam benzena sulfonat, dan seterusnya. Nah, berarti senyawa utama ini urutan prioritasnya dari tinggi makin rendah. Rumusan tata nama senyawa ini sebagai berikut, yaitu nanti menyebutkan terlebih dahulu nomor substituen, diikuti nama substituen, diikuti nama turunan benzena dengan gugus prioritas tinggi atau nama senyawa utama. Untuk lebih jelasnya, perhatikan contoh berikut ini. Ini contohnya benzena mengikat substituen atau gugus CH3, Cl, dan Cl. Kita lihat urutan prioritasnya. CH3 itu ternyata lebih tinggi dari Ek. Ek itu halogen Cl. Berarti ini yang paling tinggi adalah substituen atau gugusnya, yaitu yang paling tinggi prioritasnya CH3. Jadi senyawa utamanya nanti benzena mengikat CH3. Sedangkan Cl dan Cl yang ini sebagai cabang. Nah, nomornya Cl ini nomor 2, ini nomor 4. Jadi namanya menyebutkan nomor dulu, nomornya 2 dan 4 karena kebetulan cabangnya sama. Jadi namanya adalah 2,4 dikloro. Nah, ini senyawa utamanya benzena mengikat CH3 yaitu toluena. Contoh berikutnya. Benzena ini mengikat gugus atau substituen NH2, NO2, dan Cl. Kita lihat urutannya. Ternyata Cl itu Ek paling rendah, NO2 lebih tinggi, yang paling tinggi adalah NH2. Jadi, senyawa utamanya nanti adalah benzena dengan NH2. Kita beri nomor dahulu substituennya. Nah, senyawa utamanya berarti benzena mengikat NH2 karena ini prioritasnya paling tinggi. Nah, ini namanya anilin. Nah, ini sebagai cabang biasa. Nah, karena cabangnya tidak sama, namanya tidak sama, maka ditulis urut abjad. Ini kloro, ini nitro. Kloronya pakai K. Jadi ini namanya 3 kloro, 2 nitro, ini namanya anilin. Untuk lebih jelasnya, ini ada beberapa contoh rumus struktur dan penamaannya. Tolong ini dicermati. Demikian anak-anak penjelasan tentang tata nama turunan benzena. Mudah-mudahan video ini dapat menambah tingkat pemahaman kalian untuk
penamaan turunan bensina. Saya akhiri dahulu, sampai jumpa pada video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.